Bayangkan sebuah bola kristal, bukan yang terbuat dari kaca yang ada di tenda peramal pinggir jalan, melainkan sebuah bola kristal yang disiarkan di jutaan layar televisi setiap minggu selama lebih dari 3 dekade. Keluarga kuning dari Springfield ini telah menipu kita semua. Di balik tawa palsu, lelucon receh, dan animasi sederhana, tersimpan sebuah arsip rahasia, sebuah cetak biru dari masa depan kita yang belum terjadi. Halo semuanya, coba deh lu bayangin sebentar. Lu lagi duduk santai di tahun 90-an, nonton kartun komedi sambil makan snack. Tertawa ngelihat karakter fiksi jadi presiden Amerika. Lucu kan? Absurd. Tapi belasan tahun kemudian, lu bangun tidur, buka timeline Twitter, dan lelucon yang lu tertawakan dulu berubah jadi headline berita dunia. Mind blowing kan? Jujur aja, gue sering banget dibikin overthinking tiap kali ngebahas topik ini. Selamat datang di sesi halusinasi. Malam ini, siapin otak lu, turunin ekspektasi lu terhadap realita, karena kita akan terjun bebas ke dalam rabbit hole paling gila di industri hiburan. Bagaimana The Simpsons bisa memprediksi masa depan dengan akurasi yang mengerikan. Mari kita bedah faktanya. Banyak orang bilang ini cuma kebetulan. Tapi dalam dunia investigasi, kebetulan yang terjadi berulang-ulang dengan detail yang presisi adalah sebuah anomali. Kasus pertama, kepresidenan Donald Trump. Kita mulai dari season 11 episode 17 berjudul Bart to the Future. Episode ini tayang pada 19 Maret 2000. Di masa depan alternatif itu, Lisa Simpson menjadi presiden Amerika Serikat. Dan tahukah kalian apa kalimat pertama Lisa di ruang oval? As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. Tahun 2000, Donald Trump hanyalah seorang miliarder nyentrik penguasa real estate. Menjadikannya presiden adalah lelucon paling absurd yang bisa dipikirkan ruang penulis. Tapi 16 tahun kemudian, lelucon itu menjadi kenyataan. Bahkan, detail visual saat Trump turun dari eskalator dengan gaya melambaikan tangan yang viral dibilang diprediksi persis oleh The Simpsons. Meski beberapa klip animasi itu dibuat setelah kejadian nyata, fakta bahwa mereka menyebut Presiden Trump 16 tahun sebelumnya adalah anomali yang tak terbantahkan. Kasus kedua, akuisisi 20th Century Fox oleh Disney. Kita mundur sedikit ke 8 November 1998, Season 10, Episode 5, When You Dish Upon a Star. Dalam satu adegan transisi singkat, hanya beberapa detik, The Simpsons menampilkan markas besar 20th Century Fox. Di bawah logo raksasa itu, tertulis sangat jelas, A Division of Walt Disney Co. Berapa lama jarak dari episode ini ke dunia nyata? 19 tahun. Pada bulan Desember 2017, Disney secara resmi membeli 21st Century Fox dengan harga puluhan miliar dolar. Bukan tebakan arah politik, tapi prediksi korporat senilai miliaran dolar. Oke, prediksi politik dan bisnis mungkin bisa dianalisis oleh pengamat. Tapi bagaimana dengan ilmu fisika kuantum? Season 10, episode The Wizard of Evergreen Terrace, tayang tahun 1998, Homer Simpson digambarkan sedang menulis persamaan matematika kompleks di papan tulis. Pada tahun 2012, para ilmuwan di CERN akhirnya menemukan partikel Tuhan atau partikel Higgs boson. Dr. Simon Singh, seorang penulis sains, membuktikan bahwa jika kalian menghitung persamaan yang ditulis Homer di papan tulis itu, hasilnya hanya sedikit lebih besar dari massa partikel Higgs boson yang sebenarnya. Homer Simpson, karakter bodoh yang suka makan donat, memprediksi penemuan fisika terbesar abad ini 14 tahun sebelum ilmuwan tercerdas di bumi menemukannya.
Sekarang, mari kita tarik nafas bentar. Coba deh lo pikir, gimana caranya sekelompok bapak-bapak yang kerjaannya nulis jokes kartun bisa lebih akurat dari Nostradamus? Apakah mereka time traveler? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik ini semua? Gue udah kumpulin beberapa teori yang bakal bikin lu makin susah tidur malam ini. Ada hukum probabilitas dalam matematika yang disebut Law of Truly Large Numbers. Intinya, kalau sebuah sampel cukup besar, kejadian yang sangat aneh pasti akan terjadi. The Simpsons punya lebih dari 750 episode. Mereka udah melempar ribuan lelucon tebakan acak ke dinding. Secara statistik, pasti ada beberapa yang nempel dan jadi kenyataan. Ibaratnya, kalau lo nembak 1000 gebetan dengan kata-kata yang sama, masa iya nggak ada satupun yang nyangkut? Ya, walaupun nyesek kalau kenyataannya emang ditolak semua. Tapi lo paham maksud gue kan? Sebagian besar penulis The Simpsons itu lulusan Harvard bidang matematika. Mereka bukan cenayang, mereka cuma orang super pintar yang jago baca tren sosial, lalu melebih-lebihkannya sampai jadi absurd. Tapi, buat lo yang gak gampang puas sama jawaban logis, selamat datang di teori kedua. Bagaimana jika ini bukanlah tebakan? Bagaimana jika kejadian-kejadian ini memang sudah direncanakan? Ada konsep bernama predictive programming, sebuah teori konspirasi yang meyakini bahwa elit global, organisasi rahasia yang mengontrol dunia dari balik bayangan, entah lo mau nyebutnya Illuminati, Freemason, atau penguasa korporat, menggunakan media pop culture untuk mengkondisikan pikiran bawah sadar massa. Tujuannya? Agar ketika krisis nyata atau kejadian aneh itu benar-benar terjadi, masyarakat tidak terlalu kaget dan lebih mudah menerima karena otak mereka sudah pernah memprosesnya di layar kaca. Apakah Writers' Room The Simpsons disusupi oleh orang-orang dalam elit global yang sengaja membocorkan naskah masa depan umat manusia? Dan teori terakhir, favorit gue, kita ini cuma barisan kode di dalam sebuah komputer raksasa. Realita yang lo jalanin sekarang ini cuma simulasi. Nah, The Simpsons adalah sebuah glitch in the Matrix. Matt Groening dan para penulisnya secara nggak sadar atau mungkin sadar punya akses ke source code simulasi ini. Mereka melihat bug atau update patch dari masa depan dan menulisnya dalam bentuk animasi 2D. Terdengar gila? Emang, tapi setelah melihat rumus Higgs boson tadi, gue nggak berani bilang ini 100% mustahil. Pada akhirnya, kita berhadapan dengan jalan buntu yang membuat frustasi. Apakah The Simpsons adalah sekumpulan jenius matematika yang berhasil memecahkan kode probabilitas umat manusia? Ataukah mereka boneka dari dalang yang mengontrol arah sejarah dunia? Atau ada satu plot twist yang lebih mengerikan? Bagaimana jika bukan The Simpsons yang berprediksi masa depan? Bagaimana jika tanpa sadar, kita sebagai manusia yang justru meniru apa yang sudah mereka gambar di masa lalu? Kita yang mewujudkan fiksi mereka menjadi realita karena kita terlalu lelah untuk menulis nasib kita sendiri. Coba lo pikirin baik-baik malam ini sambil natap langit-langit kamar. Kalau realita kita aja bisa diprediksi oleh karakter kartun berwarna kuning dengan 4 jari, seberapa nyata sebenarnya kebebasan yang lo punya? Gue tunggu opini gila lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka bikin otak lo capek, dan subscribe kalau lo udah siap untuk masuk lebih dalam ke rabbit hole berikutnya. Ini sesi halusinasi, gue pamit mundur. Sampai jumpa di dimensi yang lain.